Selamat datang di Bimbingan Persona, dan bagi rekan-rekan yang sedang mencari bentuk soal tes untuk seleksi online Pertamina Group, di sini baik holding maupun anak dan cucu perusahaan dari Pertamina, rekan-rekan bisa mengikuti video ini karena di video ini saya akan menjelaskan mengenai alur bagaimana tahapan seleksi di Pertamina dan juga nanti saya akan berikan kisi-kisi untuk online tesnya. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah atau yang akan mengikuti seleksi online untuk Pertamina Group, jangan disia-siakan karena kesempatan tidak akan datang dua kali ya. Karena untuk seleksi, jika rekan-rekan masuk atau daftar di Pertamina Group, sangat terbuka lebar untuk karir rekan-rekan yang cemerlang ya. Oke, mari kita mulai ke pembahasannya dan jangan lupa di subscribe dulu. Oke, mari kita mulai untuk info terkait job vakansi dari Pertamina Group ini. Jadi rekan-rekan silahkan follow, ikuti dari Pertamina Karir. Ini adalah Instagram official. Nah, rekan-rekan biasanya Pertamina sering update untuk posisi atau lowongan kerja di sini. Jadi rekan-rekan tinggal ikuti aja lah Instagramnya ya. Nah, kemudian kalau misalkan ada job vacancy yang sedang dibuka, baik anak perusahaan ataupun holdingnya, rekan-rekan silahkan klik recruitment.pertamina.com untuk pendaftaran, karena pendaftaran seleksi ini hanya satu, yakni recruitment.pertamina.com. Silahkan diklik. Nah, rekan-rekan tinggal daftar, register. Nah, di sini rekan-rekan tinggal cari job vakansinya. Dan untuk portalnya sendiri, di sini di recruitment.pertamina.com. Kalau misalkan di luar dari ini, hati-hati, ini scamming ya. Jadi data rekan-rekan dicuri. Jadi harus hati-hati. Jadi hanya di recruitment.pertamina.com. Ada juga untuk anak perusahaan, biasanya ada itu pakai vendor biasanya. Jadi rekan-rekan bisa apply juga. Itu sih. Jadi kalau misalkan di luar dari itu, yang resmi-resmi ini, hati-hati itu scamming. Kemudian nanti kalau misalkan rekan-rekan sudah sesuai dari job yang dibuka ya, dengan skill, kemudian pengalaman, dan yang lain-lain sesuai dengan requirement. Nah, rekan-rekan nanti akan mengikuti undangan tes online via email atau di recruitment.pertamina.com dari yang website atau portal yang tadi. Nah, undangan tesnya itu nanti dapat di email. Jadi seperti ini ya. Ini untuk tes Pertamina ya, seperti ini. Emailnya nanti ada job position, hari pelaksanaan tes, kemudian waktu pelaksanaan. Seperti itu ya. Ini yang resmi. Kemudian selanjutnya, nah ini rekan-rekan akan mendapatkan link untuk tes online di pertamina.onlinetest.co.id. Nanti rekan-rekan akan diberikan username serta password. Seperti itu. Lanjut, nah ini harus rekan-rekan perhatikan ini agar menjadi waspada terhadap penipuan yang tadi saya jelaskan di scamming. Jadi harus hati-hati. Nanti setelah login untuk tes online, rekan-rekan di sini untuk tes online-nya sendiri harus memperhatikan hal-hal terkait kelancaran online tes ini. Yang pertama, silakan login sesuai dengan hari dan waktu sesi yang tercantum di email undangan ini. Saudara atau saudari tidak dapat melanjutkan tes saat batas waktu sudah habis. Jadi harus sesuai dengan jam yang tadi di email ya. Misal saya mulai jam 7 sampai jam 24 di tanggal yang sama. Kalau misalnya lebih dari itu tidak bisa, rekan-rekan tidak bisa login. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, online test ini dilengkapi dengan sistem autentikasi. Oleh karena itu, pastikan dalam mengerjakan online test wajib menggunakan laptop yang terhubung dengan kamera. Jadi sistemnya sudah pada umumnya saat ini ya. Jadi pada saat online test akan ada on cam. Yang ketiga, login pada satu laptop tidak dapat mengganti perangkat setelah login. Jadi kalau misalkan rekan-rekan sudah login,
Terus karena komputernya mati atau kendala trouble, nah itu tidak akan bisa login ke laptop yang lain. Kemudian sebelum tes, nah rekan-rekan harus lihat baca panduan terkait online tesnya agar rekan-rekan tidak pusing ya dalam saat nanti tes. Kemudian yang kelima, pastikan saudara menggunakan web browser Google Chrome. Jadi wajib menggunakan Google Chrome. Ini yang harus rekan-rekan perhatikan sebelum online tes Pertamina. Kemudian nanti rekan-rekan akan login. Ini loginnya seperti ini, tinggal login your account, nanti akan masuk ke tes. Nah, dan kali ini saya akan berikan gambaran soalnya. Ini soalnya berbeda dengan tahun sebelumnya, karena sebelumnya itu pakai vendor plat merah, sekarang juga lebih ke swasta. Nah, untuk gambaran soalnya sendiri itu ada yang pertama, intelijensi atau cognitive ability. Jadi soalnya itu soal mengenai tes kemampuan IQ rekan-rekan. Nah, yang diteskannya apa saja? Yang pertama, verbal. Yang kedua, numerikal. Verbal tuh mencari sinonim, antonim, yang seperti itu ya. Kemudian yang kedua, numerikal, ada hitungan. Kemudian deret, ya. Kemudian juga ada yang namanya kita analisis grafik. Kemudian yang ketiga itu spasial, yakni gambar. Nanti rekan-rekan akan ada deret gambar, kemudian rotasi untuk kubus ya. Kalau misalkan digabung kubus itu bentuknya seperti apa. Nah, itu untuk intelijensi kognitif ini. Nah, untuk soalnya, full soalnya rekan-rekan bisa cek link di deskripsi untuk cognitive agility ini. Kemudian yang kedua contohnya ini ya, untuk analisis gambar. Nah, rekan-rekan bisa dibaca ini ya. Ini adalah salah satu bentuk soal ya, salah satu gambaran soal yang nanti akan keluar di kognitif atau tes IQ ya. Seperti ini, jawabannya seperti ini ya. Lanjut, tes yang kedua yakni personality test. Nah, ini umum ya. Jadi ini adalah tes kepribadian di mana rekan-rekan akan mendapatkan soal atau pernyataan yang di mana rekan-rekan di antara 2 atau 4 pilihan pernyataan atau pilihan pertanyaan harus memilih salah satu dengan kepribadian rekan-rekan. Nah, kalau misalkan untuk tes personality ini itu balik lagi ke sikap rekan-rekan. Rekan-rekan harus pandai memahami terkait soal yang diberikan. Maunya jawaban itu yang pembuat soal atau pihak BUMN tuh pengennya seperti apa sih, atau Pertamina itu pengennya seperti apa. Nah, masuk rekan-rekan pelajari tentang visi dan misi, core value, dan yang lain-lain terkait BUMN khususnya Pertamina ini. Untuk personality test itu sih tips saya. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Rekan-rekan ada 4 pernyataan. Nah, saya ingin dipandang sebagai pribadi, maaf ya, tipe yang memiliki peran penting di dalam kelompok. Kemudian pernyataan yang kedua, jika telah menemukan tipe lagi kafe yang cocok, saya mengunjunginya rutin tanpa merasa bosan. Kemudian sudah menjadi intuisi bagi saya untuk meminta pendapat rekan-rekan terhadap sudut pandang orang lain pada suatu masalah. Pernyataan yang keempat, kegagalan yang terjadi kepada saya sama dengan kegagalan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, rekan-rekan, kalau di Pertamina ini dari 4 pernyataan ini rekan-rekan diminta untuk mana yang paling menggambarkan, mana yang netral, mana yang tidak. Jadi nanti rekan-rekan akan ada kolom di sini ya pada saat tesnya. Di sini ada Di sini akan ada kolom. Nah, dari pertanyaan ini ada 4 kolom ya. Ini yang paling, nah nanti soal-soal ini misalkan jika telah menemukan kafe yang cocok, saya mengunjunginya rutin tanpa merasa bosan. Nah, kita drag ke di sini yang paling. Kemudian yang tidak sesuai banget, misalkan kegagalan terjadi kepada saya sama dengan kegagalan yang dilakukan orang lain, itu masuknya ke sini. Dan 2 ini netral.
Seperti itu sih untuk nanti rekan-rekan soal tes personality test ini. Kemudian selanjutnya yang ketiga English comprehension. Nah, di sini soal tes bahasa Inggris di Pertamina itu kurang lebih mirip dengan TOEFL, tapi tidak sebanyak TOEFL, kurang lebih soalnya tidak terlalu banyak lah. Ada dibagi 3 dari total soalnya tuh. Ada yang listening, jadi nanti listening ada, kemudian structure and written expression itu ada, dan juga yang terakhir reading ada readingnya. Teksnya juga tidak seperti FHCI BUMN, itu benar-benar jelimet banget. Kalau misalkan FHCI BUMN, kalau misalkan rekan-rekan yang pernah mengalami, kalau misalkan di Pertamina jadi tidak terlalu sulit untuk readingnya. Teksnya juga tidak terlalu panjang-panjang. Kemudian structure and written expressionnya juga menurut saya sih sama kayak ETS gitu ya, ITS ke ETS itu mirip-mirip seperti itu. Dan menurut saya ini pribadi ya, gambaran pribadi, tidak terlalu sulit dibanding dengan FHCI BUMN. Kalau FHCI BUMN itu benar-benar sulit ya. Nah, ini juga listeningnya itu untuk FHCI, maaf bukan FHCI, untuk Pertamina itu lokal ya, yang listeningnya jadi native speakernya bukan native, jadi lokal. Rekan-rekan pasti lebih jelas gitu ketika listening ini. Nah, saya contohkan untuk tes bahasa Inggris, tapi ini untuk listening saja, dan ini pakai native speakernya untuk latihan saja ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan bisa menjawab soal yang saya berikan, kemungkinan besar lulus rekan-rekan itu lebih terbuka lebar. Nah, ini contohnya. What did the professor do in the first class? I missed it because I was late. She outlined the course requirements. Mohon maaf, di sini tidak muncul. Saya lupa setting pengaturan di uh, layarnya. Jadi ini ada teks ya, ada speaker, yakni rekan-rekan diminta untuk menjawab dari teks apa yang comprehension ini. Ini listeningnya. Dan yang terakhir yakni inventory dan nilai kerja core value amanah BUMN. Ini standar ya, kurang lebih sama dengan FHC BUMN lah, seperti itu. Kalau misalkan rekan-rekan yang pernah kerja di magang di BUMN, untuk soal core value pasti ada, dan itu soalnya mirip-mirip. Nanti saya berikan soalnya. Oke, ini salah satu core value BUMN soalnya ya. Di sini saya lebih fokus pada merealisasikan ide atau menciptakan banyak ide. Ini core value ya, core value, CV core value BUMN. Ini salah satu pertanyaannya ya. Nah, kalau misalkan rekan-rekan pengen tahu untuk soal terkait Pertamina ini yang terbaru ya, linknya di deskripsi ya. Dan juga jangan lupa kunjungi lolostes123.blogspot.com untuk informasi terkait hal-hal rekrutmen, kemudian alat-alat tes dan yang lain-lain. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan silakan diakses untuk latihan soalnya ke 4 subtest itu, dan ya soalnya sudah saya miripkan banget dengan yang aslinya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.